Ibunda Jessica Wongso, Imelda Wongso menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Baik Jessica dan Imelda, keduanya diperiksa secara terpisah. Selama kurang lebih 3 jam, Imelda Wongso diperiksa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum Jessica Wongso, Hidayat Bostam, Imelda diperiksa selama 3 jam dan dicecar sebanyak 20 pertanyaan. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Imelda tidak memberikan pernyataan kepada pers. Ia hanya tertunduk hingga akhirnya meninggalkan Mapolda Metro Jaya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bisa dong, terpisah. Biasa pertanyaannya, kenal nggak si ibu ini dengan Jessica? Ya kenal, karena itu ibu dan anak gitu loh. Biasa begitu, biasa pemeriksaan biasa. Oh, gitu. Yang ada sebagainya nggak ditanyain tuh. Nah, jangan pertanyaan biasa saja. Ada berapa pertanyaan, Pak? Ya kira-kira pertanyaan 20. Lebih spesifik nggak ada pertanyaan lebih spesifik, Pak? Ditemani Pak. Hah? Nggak ada yang spesifik. Cuma ditanya pertanyaan. Ibu berapa lama tadi Pak? Berapa lama tadi? Ada 3 jam lah. 3 jam. Pemeriksaan pertama Pak? Iya, pertanyaan pertama. Oke, Mbak. Ini ibu nih nggak bisa ini nih kalau jalan. Apalagi? Kalau pemeriksaan ke Jessica saya sudah berapa kali sih Pak? Sebagai tersangka 2 kali sebagai Tersangka 2 kali. Tadi pemeriksaan lanjutan. Kejaksaan Negeri Surabaya dan Polrestabes Surabaya membenarkan pengacara Jessica Wongso yakni Yudi Wibowo adalah tersangka kasus pencemaran nama baik tahun 2013. Yudi Wibowo ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Saul Krisdiono yang merupakan seorang guru. Kasus tersebut sempat sampai ke tangan Kejaksaan Negeri Surabaya. Namun Kejaksaan Negeri Surabaya harus mengembalikan berkas perkara Yudi Wibowo untuk dilengkapi ke Polrestabes Surabaya. Sebelumnya Yudi Wibowo telah mengajukan pra-peradilan soal kasus yang menjeratnya, tetapi Pengadilan Negeri Surabaya menolak permohonan Yudi dan tetap melanjutkan kasus itu. Kasus pencemaran nama baik ini bermula dari perkelahian antar 2 orang siswa di SMP Giki tahun 2013. Saul Krisdiono menampar salah satu siswa yang sedang berkelahi. Orang tua dengan didampingi Yudi Wibowo sebagai kuasa hukum tidak terima atas pelakuan Saul terhadap anaknya dan melaporkan Saul Krisdiono ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwa aksi Saul itu seperti preman. Pernah dihukum 2 tahun penjara dan bermental maling. Benar, Kejaksaan Negeri Surabaya telah menerima berkas atas nama Yudi Wibowo Suginto disangka melanggar pasal 310 dan 311 KUHP, yaitu pencemaran nama baik. Atas berkas yang sudah dikirim ini, jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah melakukan penelitian dan hasilnya memang dengan gelar perkara hasilnya ada beberapa yang kekurangan baik formil maupun material. Antara lain, 1, belum ada surat pengaduan, dan kedua ada penambahan pasal 317. Kemudian juga ada beberapa saksi yang perlu diperiksa untuk memperkuat. Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan mengawal kasus kematian Wayan Mirna Salihin hingga ke tingkat pengadilan. Polisi juga tetap yakin dengan penetapan status tersangka Jessica Wongso. Saat ini polisi masih fokus memperkuat alat bukti yang dibutuhkan akan menguatkan penetapan status tersangka Jessica Wongso. Pihak polisian juga tidak akan menyampaikan apa saja alat bukti yang telah ditemukan, karena hal itu akan dijadikan sebagai strategi dalam proses penyidikan. Sejauh ini, polisi masih yakin dengan penetapan tersangka pada Jessica Wongso karena telah mengantongi 2 alat bukti yang akan digunakan di persidangan. Khusus untuk Mas Jessica saya tidak ingin mengupdate apapun. Yang jelas langkah polisi di sana sudah muncul di media banyak sekali, tidak perlu diupdate lagi. Sekarang adalah fokus polisi adalah bagaimana memperkuat alat bukti, meyakinkan teman-teman jaksa ya, agar mereka yakin dan P21, dan setelah itu naik ke persidangan. Di persidangan kami akan otomatis akan all out membantu teman-teman jaksa, karena kewajiban polisi bukan hanya pada P21. Kewajiban polisi ya secara moral bahwa kasus yang sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh polisi itu harus kita yakinkan juga bahwa mereka tanpa melanggar azas praduga nggak bersalah,
kita akan membantu jaksa dalam satu teamwork di pengadilan untuk membuktikan siapapun juga yang dibawa ke pengadilan adalah bersalah. Berdasarkan alat bukti ya sudah ada beberapa bukti yang kalau orang menahan berarti polisi menahan berarti ada bukti yang cukup, itu 2 alat bukti minimal, ya minimal 2 alat bukti plus keyakinan daripada penyidik. Saya nggak mau dipancing untuk menjelaskan mengenai alat bukti, ya karena sekali lagi penyidik dalam sistem peradilan kita, penyidik memiliki strategi penyidikan. Teman-teman jaksa, penuntut memiliki strategi penuntutan. Di peradilan, hakim memiliki strategi untuk mengadili agar dia objektif. Karena tersangka akan berusaha ngelak, saksi mungkin akan berbohong, ya. Punya strategi. Nah, pihak yang keempat yaitu tersangka dan penasihat hukumnya, pembela, itu juga memiliki strategi pembelaan. Peluru apa polisi punya, peluru apa penuntutan punya, salah satu strateginya adalah bagaimana mematahkan dalil-dalil yang dimiliki oleh penuntut. Sekarang kalau semua dibuka dari, kita masih bertandingnya nanti 4-6 bulan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memenuhi panggilan jaksa untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply atau UPS. Ahok menjadi saksi dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Selatan, Alex Usman. Ahok langsung tampil sebagai saksi pertama dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sutarjo, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung, dan anggota DPRD Ongen Sangaji turut hadir dalam menyaksikan berlangsungnya jalannya persidangan. Kasus korupsi pengadaan perangkat UPS diduga merugikan keuangan daerah sebesar 186,4 miliar rupiah. Kasus ini terjadi pada tahun 2014. Ahok mengungkap keberadaan puluhan penganggaran yang nilainya masing-masing berada di kisaran 5,8 miliar rupiah dalam rincian APBD Perubahan DKI tahun 2014. Diduga keberadaan penganggaran itu terjadi saat kisru antara pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI terkait pengesahan APBD tahun 2015 pada awal tahun lalu. Ayah dari almarhumah Wayan Mirna Salihin menyebut Jessica Kumala Wongso memiliki kepribadian ganda. Menurutnya, hal itu yang membuat tersangka kasus pembunuhan Mirna dapat lolos dalam uji kebohongan di Polda Metro Jaya. Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin, heran dengan sikap Jessica Kumala Wongso yang terkesan menjauhi keluarga Mirna. Darmawan mengakui hingga sekarang tidak ada komunikasi dengan pihak Jessica. Darmawan sangat yakin anaknya tewas karena racun sianida di dalam kopi yang diminum Mirna. Menurut Darmawan, Jessica memiliki 2 sisi kepribadian dan hal ini yang membuat Jessica lolos dalam uji kebohongan. Ia mengaku akan mengungkap banyak bukti baru di persidangan nanti dan berharap semuanya akan segera terungkap dalam waktu dekat. Dia punya kepribadian ganda, sisi gelap dan sisi yang normal. Saya bilang tenang banget itu orang. Kalau sisi gelapnya itu dikeluarkan sama dia, lie detektor juga mungkin kalah kali ya. Saya nggak tahu. Tenang banget lihatnya. Iya itu kayak orang. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dita Aditya Ismawati, korban kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota DPR RI Masinton Pasaribu, bungkam setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Dita diperiksa selama 4 jam. Dita keluar dari gedung Bareskrim Mabes Polri ditemani 2 kuasa hukum dari LBH Apik. Dita dan 2 pengacaranya bungkam ketika awak media menanyakan materi pemeriksaan. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus penganiayaan yang dialami Dita. Kedua pihak, baik Dita dan Masinton, telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Pihak polisian pun tidak mempermasalahkan masalah kronologis yang berbeda dari keterangan keduanya dan memastikan akan menyelidiki kasus penganiayaan tersebut secara mendalam. Tadi diperiksa apa aja Mbak pertanyaan dari penyidik? BAP. Enggak ngasih statement ya Mas.
Banyu Jarot, pemirsa, akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai salah satu anggota Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara. Banyu mengundurkan diri setelah ia mengunggah foto pengangkatannya di sosial media Pet. Ayah Banyu Biru, Eros Jarot, mengatakan pengunduran diri Banyu Biru sebagai bentuk tanggung jawab pasca peristiwa unggah surat di Pet. Eros menambahkan peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi Banyu Biru. Banyu Biru mengumbar SK pengangkatan dirinya sebagai anggota DISK BIN ke media sosial Pet pribadinya. Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso sebelumnya mengatakan akan mengkaji ulang pengangkatan Banyu Biru ini. Sutioso menambahkan SK pengangkatan seharusnya bersifat rahasia. Polda Metro Jaya belum akan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Jessica kepada kuasa hukum Jessica. Kabid Humas Polda Metro Jaya, M. Iqbal, mengatakan pihaknya akan memberikan BAP setelah penyidik selesai memperkuat alat bukti. Kadif Humas Polda Metro Jaya, M. Iqbal, mengatakan BAP tersebut memang perlu diberikan kepada kuasa hukum untuk menyiapkan pembelaan tersangka Jessica. Namun penyerahan BAP masih menunggu waktu yang tepat. Sebelumnya, kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, mengatakan sejak kliennya ditangkap dan ditahan, pihaknya belum menerima salinan berkas acara pemeriksaan Jessica. Pihak kuasa hukum menganggap hal itu sebagai pelanggaran pasal 75 KUHP. Menurut Yudi, polisi tidak memiliki bukti kuat yang menunjukkan kliennya menaruh sianida di dalam kopi yang diminum Mirna. Tersangka atau pihak pembela ya dengan